Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Suroso SEMSI yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Resta Nur Fauzia selaku moderator pada presentasi kali ini. Rekan saya Alinda Nurfajin sebagai penyaji ke-1, Desi Aprilia sebagai penyaji kedua, Ama Amalia sebagai penyaji ketiga, Pia Devianti sebagai penyaji keempat, dan Dina Agnia Sandra sebagai penyaji kelima. Kami dari kelompok 4B akan menyampaikan materi tentang dugaan kasus suap yang dilakukan oleh Hakim Bengkulu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu suap. Suap menurut Wikipedia adalah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain sebagai balasan atau imbalan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan si penerima. Suap merupakan salah satu atau termasuk pada korupsi di mana dilakukan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Alinda Pajrin. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi yang jika dilihat dari struktur dan cara penyampaiannya yang berbeda namun pada hakikatnya memiliki makna yang sama. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sepihak. Korupsi terjadi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, dan juga teman. Di sini ada sekilas info mengenai Pengadilan Negeri Bengkulu. Dengan adanya undang-undang yang baru, nomor 14 tahun 1970, dibentuklah menjadi 4 pengadilan. Yang pertama, pengadilan negeri, yang kedua pengadilan agama, yang ketiga pengadilan militer, dan yang keempat peradilan tata usaha negara. Pengadilan Negeri Bengkulu merupakan salah satu peradilan umum tingkat pertama di Provinsi Bengkulu. Sebagai ujung tombak Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk masyarakat di Kota Bengkulu, bagi para pencari keadilan, Pengadilan Negeri Bengkulu senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya secara adil dan juga transparan. Lalu selanjutnya ada sekilas info mengenai RSUD Dr. M. Yunus, Bengkulu. RSUD Dr. M. Yunus adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu, milik pemerintah dan merupakan salah satu rumah sakit tipe B yang terletak di wilayah Bengkulu. Rumah sakit ini memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang didukung oleh layanan dokter spesialis dan subspesialis, serta ditunjang dengan fasilitas medis yang memadai. Selain itu, RSUD M. Yunus juga sebagai rumah sakit rujukan untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Alinda Pajrin. Selanjutnya akan disampaikan oleh Desi Aprilia. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Desi Aprilia. Saya akan menjelaskan kronologis kasus penyuapan yang dilakukan oleh Hakim Bengkulu dan penyalahgunaan honor Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu. Kasus ini berawal dari adanya korupsi honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Yunus Bengkulu yang dilakukan oleh Edi Santoni dan Sapri. Mereka meminta bantuan kepada Hakim Tonton agar tidak dilakukan penahanan dan agar mereka diputus bebas dengan jaminan akan memberikan sejumlah uang. Tonton pada saat itu bekerja sama dengan Ketua Pengadilan Negeri yakni Jenner Purba. Jenner mengatakan untuk memutus bebaskan kasus tersebut harus mempunyai uang sekitar 1 miliar rupiah. Namun Edi dan Sapri tidak menyetujui. Akhirnya mereka melakukan penawaran dengan nominal yang rendah sampai mencapai titik kesepakatan, yakni 500 juta oleh Edi dan 150 juta oleh Sapri. Diketahui pembayaran tersebut dilakukan 2 kali pembayaran. Pada saat uang tersebut diserahkan ke Jenner Purba
Dalam perjalanan pulang, mobil yang dikendarai oleh Jenner Purba dihalangi oleh KPK. Pada saat itu juga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sampai akhirnya mendapat pengakuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Desi Aprilia. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Amal Amalia. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyajikan tentang jenis suap yang dilakukan oleh Hakim Bengkulu. Yang pertama, korupsi atau suap masih terjadi hingga saat ini, sehingga ada seorang anggota tindak pidana korupsi Bengkulu harus ditangkap karena kasus korupsi yang dibuatnya. Selanjutnya, kasus suap yang terjadi di Bengkulu tersebut menyita perhatian banyak masyarakat. Tentang kasus Jenner Purba tersebut, KPK pun turut memeriksa 4 orang terkait dengan dugaan suap yang terungkap oleh Jenner Purba yang juga Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang dan Toton. Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Encep Yuliadi. Siti Insyirah adalah seorang hakim pengadilan tindak pidana korupsi Bengkulu dan mantan Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Yunus. Selanjutnya, tugas Komisi Pemberantas Korupsi telah menangkap Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang sekaligus Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu, Jenner Purba, dan Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Toton. Dugaan suap pun mengikuti arus ketika ruang kerja yang digeledah di antara milik Hakim ad hoc Toton yang sudah ditangkap Komisi Pemberantas Korupsi. Kemudian ruang panitera pengganti Badarudin Basim serta ruang kerja Siti Insyirah selaku hakim anggota dalam perkara korupsi honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Yunus. Terima kasih, sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Amal Amalia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Via Depianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi kali ini. Perkenalkan, nama saya Via Depianti, NPM 173402124. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai proses terungkapnya kasus suap Hakim Bengkulu dan penyalahgunaan dana honor RSUD Muhammad Yusuf Bengkulu. Pada tanggal 19 Mei, semuanya mulai terungkap, bermula pada saat Jenner Purba akan pulang ke rumah dinasnya di Jalan Cendana nomor 1, atau lebih tepatnya samping Pincak Mall Kepahyang, di mana pada saat itu Jenner Purba telah menerima sejumlah uang dari Safri sesuai kesepakatan, yaitu 150 juta. Namun pada saat di jalan, mobil yang dikendarai oleh Jenner Purba ini dihalangi oleh petugas KPK dan kemudian dilakukan penangkapan dan ditemukan sejumlah uang di dalam sebuah tas berwarna hitam sebesar Rp149.900.000, di mana pada saat itu merupakan pemberian kedua dan telah dilakukan pemberian pertama pada bulan Mei sebesar Rp500 juta. Kemudian pada pukul 15.30, tim KPK bergerak ke rumah tersangka untuk melakukan penangkapan. Pada waktu yang sudah ditentukan, akhirnya mereka mengepung tersangka berinisial SY, yakni Syafri, dan dibekuk oleh anggota KPK saat bersantai di rumahnya di Bengkulu. Kemudian tim KPK dengan bantuan anggota Polda Bengkulu akhirnya secara berturut-turut menangkap mantan Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Muhammad Yunus, yakni Edi Santroni, serta Panitra PN Kota Bengkulu Badarudin Ansori Bashin alias Billy. Penangkapan ini dilakukan sekitar pukul 20.45, di mana kedua tersangka tersebut, yakni Syafri dan Edi Santroni, merupakan sebagai pemberi suap, sementara Billy ini diduga sebagai pihak pengatur administrasi atau sebagai perantara. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, ada pemberian uang pertama sebesar Rp500 juta. Hal ini dibuktikan setelah Edi Santroni memberitahu kejaksaan atas perbuatannya
di mana uang tersebut menjadi tolak ukur sebagaimana persidangan hakim yang terkait dilanjutkan atau tidak. Akhirnya, sebelum kasus tersebut semakin panjang, kini Polres dan Kejaksaan telah mengamankan tersangka baru berinisial SI, yakni seorang wanita sebagai tangan kanan dari JP atau Jenar Purba pada saat suap itu terjadi. Lalu, juru bicara Mahkamah Agung Suhadi mengatakan bahwa Mahkamah Agung tengah mengevaluasi sistem pengawasan terhadap hakim agar nantinya hakim lebih ideal dan kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Via Devianti, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya Dina Agnia Sandra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penyelesaian kasus penyuapan Hakim Bengkulu dan penyalahgunaan honor RSUD M. Yunus Kota Bengkulu. Setelah terungkapnya kasus tersebut, maka adanya ketetapan atau penjatuhan hukuman kepada tersangka-tersangka kasus tersebut, diantaranya yaitu yang pertama, tim penyidik KPK menyita 2 mobil terkait kasus suap Hakim Bengkulu. Yang pertama yaitu mobil milik Hakim Jenar, dan yang kedua yaitu mobil milik Syafi'i Syarif tersangka kasus suap tersebut. Yang kedua, uang sebesar 500 juta berhasil disita oleh penyidik. Uang tersebut yaitu uang yang diterima oleh Hakim Jenar Purba bersama dengan berakhirnya penggeledahan. Yang ketiga, penyidik menjatuhkan hukuman kepada Jenar Purba selaku Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang sekaligus Ketua Hakim Perkara Korupsi RSUD M. Yunus ke rutan KPK. Sementara Hakim Pengadilan Toton yang terlibat ke dalam kasus ini dijebloskan ke rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Yang keempat, Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Badarudin dijebloskan ke rutan Cipitang, Jakarta Timur, dan tersangka Sapri selaku mantan kepala Wakil Direktur RSUD M. Yunus harus meringkuk di rutan Salemba. Yang kelima, tersangka Edi selaku mantan Wakil Direktur Keuangan RSUD M. Yunus Kota Bengkulu ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Yang keenam, KPK menetapkan Syapri dan Edi sebagai pelaku yang melanggar Undang-Undang Pasal 6 Ayat 1 huruf A atau B, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan yang terakhir, tersangka Badarudin telah ditetapkan sebagai pelanggar Pasal 12 huruf A, B, atau C, Pasal 6 Ayat 2 atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dina yang telah menyampaikan materi. Dari materi yang telah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan korupsi yang terjadi oleh Hakim Bengkulu dikaitkan dengan dugaan kasus suap yang dilangsungkan kedua tersangka. Terdakwa pertama adalah dugaan kasus suap oleh Hakim Bengkulu berinisial JP dan temannya ES. ES menyerahkan uang kepada JP untuk berasumsi bahwa pengadilan negeri di bawah kuasa JP. Maka dari itu, uang suap yang diberikan oleh ES langsung diterima JP. Uang tersebut menjadi penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD oleh terdakwa JP. Karena terdakwa bekerja di sebuah pengadilan tinggi negeri, maka kantor tipikor pun ikut diperiksa oleh petugas. Karena mendapatkan bukti-bukti adanya kasus suap oleh Hakim Bengkulu, adalah terdakwa pertama yang ditangkap oleh KPK. Saran dari kelompok kami, pemerintah harus bersikap lebih menghargai rakyat saat berada di bawah, berjanji akan membawa pemerintahan yang lebih baik agar Indonesia tidak berkembang akan adanya korupsi. Harapan untuk Indonesia harus segera diberantas. Korupsi di Indonesia harus segera diberantas, karena jika tidak diberantas, budaya korupsi akan terus berjalan dan imbasnya tidak ada kesejahteraan bagi rakyat-rakyat kecil di Indonesia. Semoga tidak ada lagi korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang telah diberikan amanat oleh rakyat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.